kebakar lur, kertasnya lur. Wah, ini sangat ekstrim sekali lur. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa kembali di channel saya M. Rifan Saputra ya. Dan di kesempatan sore kali ini guys ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap hadir dan tetap sehat dalam lindungannya. Oke, dan kali ini ya saya ingin memperkenalkan setrum PAC lagi guys ya. Ini hasil karya dari Mas Kamo kemarin ya. Dan sebelum itu, karena ini sudah pernah saya dites ya kemarin di videonya yang sudah pernah ada di video sebelumnya ya, silahkan cari yang belum nonton ya. Pokoknya saya ingatkan lagi buat teman-teman yang mau belajar, silahkan subscribe dulu channel saya M. Rifan Saputra guys. Nah ini guys, M. Rifan Saputra ini ya, silahkan di subscribe dulu ya, dan di like dan di share ke teman-teman biar teman-teman pada tahu ya, lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan ya, yang mau belajar khususnya. Oke, dan di kesempatan sore kali ini saya ingin, karena ini hasil eksperimen dari Mas Kamo Salemo ya, jadi ini sengaja Mas Kamo membuat setrum PAC dengan 24 transistor dengan panjangnya 30 cm, dan ini plus ya. Plus ini ada setelan arus ya, pembesar arus kecil dan besar ya guys. Karena ada beberapa banyak temen itu yang pesen setrum dari saya itu pada bingung penggunaan tombol 2 ini guys ya. Jadi ini di sini saya sekaligus menerangkan bagaimana cara penggunaannya ya, biar teman-teman yang sedang sangat awam ya, belum tahu cara kerja setrum PAC yang bagaimana sebenarnya ya, kita akan jelasin di sini ya. Mudah-mudahan yang awam dan yang belum dolor juga ikut tahu ya. Nah, oke. Dan di sini ya, ini saya terangkan satu lagi ya. Pertama ya, ini kegunaan plus ya. Plus yaitu terdiri dari flip flop sama setelan arus besar kecil. Nah, ini ya. PAC ini ada setelan arus besar kecil dan juga setelan flip flop. Dan untuk ini bisa disetel sesuai selera masing-masing ya. Untuk getaran ini bisa cepat, bisa juga lambat. Nah, ini misalnya di setel segini itu lambat, nanti bisa diputer ke kanan jadi akan lebih kenceng. Nah, ini lebih kenceng dan lebih neriti ya, otomatis seperti itu ya. Nah, ini untuk untuk setelan potensio, ini untuk setelan arus besar kecilnya arus ya guys ya. Jadi ini bisa di setel sesuai lokasi ya, lokasi Anda ya, misalnya dangkal atau dalam nanti bisa di setel. Nah, seperti ini bisa dipulkan saja ya, sesuai selera. Ini tergantung aki yang dipakai juga ya guys. Kalau akinya kecil ya ini outputnya nanti dikeluarin kecil saja ya. Misalnya akinya besar nanti bisa di ungkret atau diputar ke kanan full seperti ini guys ya. Seperti ini full saja, gak apa-apa ya, asal akinya ini masih mampu kuat ya. Kalau ini 10 ampere ya, ini 10 ampere yang sekedar contoh saja ya. Contoh saja, misalnya ini aki 100 ampere ya guys ya. Ini potensio yang paling kanan ini ya, bisa di fullkan saja ya, biar ikan nila yang gedenya saepe-epe ini bisa kena guys ya. Ini kalau ini enggak dipulkan nanti bisa hanya sekedar lonjo-lonjo saja guys ya, seperti itu ya. Dan ini gunanya flip flop ini hanya sekedar untuk menaikkan ikan atau getaran saja ya guys ya. Karena ini banyak teman-teman yang sedang order di Shopee itu pada nggak tahu cara kerja dua potensio ini guys ya. Jadi
banyak yang sudah order tapi nggak bisa menggunakannya. Ini banyak yang WA ke saya ya. Jadi saya ini sekaligus ini bikin video ingin menjelasin tentang bagaimana cara penggunaannya ini ya, kedua potensio ini guys ya. Jadi ini plus ini belum saya pasarin guys ya, karena ini baru eksperimen. Ini saya sengaja pakai trafo 5 ampere ya guys, karena kemarin yang sudah diuji sama Mas Kamo Salemo yang ada di Tambak Bandeng ya, air payo itu trafonya pakai 3 ampere tapi double. Nah ini contohnya ya, saya ambil contohnya guys. Nah ini, nah seperti ini ya, saya dibikin Mas Kamo seperti ini menyerupai bom ya guys ya. Tapi ini kemarin itu dites di air payo ternyata hasilnya kurang maksimal ya, seperti itu, kurang maksimal. Jadi buat apa sih trafo double trafo itu? Nah, ini saya akan terangkan ya guys ya, biar teman-teman tidak pada bingung atau kebingungan cekelan cagak ya. Ini saya terangkan di sini ya, mudah-mudahan teman tidak kebingungan lagi, tidak penasaran lagi. Nah, karena ini dua trafo, ini ibaratnya ini adalah dua trafo guys ya, jadi satu ya. Jadi ini pengaruhnya dari dua trafo itu hanya menaikkan arus kawat ya, memperbesar kawat. Nah, gampang wae ngono ya guys ya, untuk memperbesar kawat, ukuran kawat. Nah, itu apa, sambungannya harus paralel ya, tidak boleh diseri. Nah ini misalnya ini dua trafo, yang dua trafo sama, misalnya 5 ampere ya, ibaratnya gini lah, ini ibaratnya satu trafo ya, ini seperti ini ya. Nah ini dijadikan satu seperti ini ya, seharusnya sih nggak seperti ini, harusnya dua trafo, tapi ini atas ide kreatifnya Mas Kamo Salemo ya, jadi seperti ini bentuknya, sama kayak bom ya guys ya. Ini tidak layak dikonsumsi katanya Mas Adim ini ya. Ini terlalu berat ini setrumnya kurang maksimal ya, lebih maksimal yang biasa seperti ini ya guys ya. Tapi ini hanya sekedar uji coba, karena saking penasaran ya, ini lebih baik kita coba, karena apa, eksperimen itu lebih, kalau nggak dituruti itu nanti bisa penasaran selawas-lawasi guys ya, selamanya. Kalau nggak dituruti, karena dituruti ini kita wis ayem ya, nih ditaruti ini wis ayem, nah, hasilnya ternyata ngono kuwi wae ya, ora iso maksimal. Dari yo lebih baik yang biasa seperti ini guys ya, trafo biasa. Gunanya trafo 2 seperti ini ya, double trafo itu hanya memperbesar kawat, ukuran kawat saja ya, jadi jangan kepikiran yang enggak ya. Nah, misalnya ini contoh ya guys ya, satu trafo kawatnya 1,5 mili ya, misalnya di paralel menjadi dua trafo, jadi dijadikan satu, jadi totalnya menjadi 3 mili ya, di situ saja ya, intinya di situ saja, jadi tidak ada hubungan sama outputnya di sini ya. Ya seperti itu. Ini pengalaman saya, kalau mungkin teman-teman punya pengalaman lain silahkan di share ya. Kalau ini salah ya, mudah-mudahan teman-teman tidak meniru adegan ini ya guys ya. Nah, seperti itu. Dan ini yang saya terangkan di sini bukan trafo ini ya, ini trafo sudah saya bukar ya, sudah saya ganti dengan yang biasa ini ya. Nah ini nanti saya tes pakai aki, ini akinya ini aki tenaga badak guys ya, ini bukan 10 ampere tapi ini sebenarnya 100 ampere, tapi nolnya saya hapus satu jadi 10 ampere guys. Ini kecil ya, ini ringan guys, ini 2 kilo mungkin, tapi ini kalau dibanding dengan aki yang 100 ampere itu sama ya, sama ini, tapi ini dalemannya nggak tahu saya, ini rahasia guys ya, rahasia pabrik, jadi tidak bisa dibongkar ya. Dalemannya seperti ini guys, ini dibaca dalemannya di sini. Nah, seperti ini guys ya. Oke, dan lanjut, ini dari pembahasan piplop sama frekuensi. Nah, ini seperti ini ya. Ini semuanya sudah pernah bahas di video sebelumnya, dari pemasangan piplop
sampai PAC mini, sampai original, yang plus plus mini plus juga pernah saya bahas di video yang sebelumnya ya. Dari pembuatannya sampai perakitannya sampai pengujiannya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan cari di menu video saya ya yang mau belajar. Dan kami sedia juga yang sudah jadi siap kemas ya, siap pakai alias tanpa baterai seperti ini ya, tanpa seser juga ya, sudah komplit sama stick ini switch juga komplit sama kabel kedua ujung kabel masing-masing 3 meteran sudah lengkap, tinggal pasang nyambung ke stick kanan stick kiri saja, sudah tinggal tancap ke aki, sudah oke, siap untuk tempur guys ya, seperti itu. Karena ini saya sengaja ya, karena ini eksperimen yang pertama kali ya guys untuk 24 transistor. Jadi ini saya sengaja trafonya sekundernya saya ini ada 5 output ya. Ini 1 2 3 4. Yang satunya ini guys ya. Nah, ini satunya ini minnya alias ground ya. Ini min. Nah, ini minnya ini langsung ke lampu guys ya. Ke lampu min yang masuk ini. Jadi untuk keluarannya dari sekunder ini, trafo ini ya, ini masuk dulu di bagian ini guys ya. Ini jadi ada 4 pilihan rasa ya. Nanti bisa dites di lokasi sampean ya. Ini kalau misalnya di kita apa? Ini contohnya ya. Nah, ini ke setik kanan ya, setik kanan ini contoh. Nah, ini kan ya setik kiri yang kabel kuning ini, setik kiri. Nah, ini bisa nanti bisa disetel sesuai selera ya. Ini kasih nomor 1. Kita dirasa kurang apa sampai volume penuh ya, dirasa kurang maksimal, kurang mampu, kita bisa naikin lagi ke nomor 2. Nah, seperti ini guys ya. Nah, seperti ini kita naikkan di nomor 2. Karena ini sekedar uji coba ya. Jadi mesin ini belum tahan air ya guys ya. Belum tahan air karena setrumnya ini masih ada di sini ya, belum dibungkus ya. Jadi nanti kalau sudah testimoninya berhasil nanti akan lebih diamankan lagi ya, tidak seperti ini ya guys ya, tidak seperti ini lagi, dan nanti akan dibikin seaman mungkin ya, seperti itu. Dan misalnya lokasinya sangat dalam atau spek perahu, bisa menggunakan output ke nomor 3 atau ke nomor 4 ini guys ya, 3 sampai 4 ini nanti untuk di setel sama akinya juga. Kalau akinya mampu besar ya, ini bisa dinaikkan, diambil dari nomor 3 dan nomor 4 ya, nomor 3 atau nomor 4 ya, jangan dua-duanya ya, nggak bisa, salah satu harus salah satu, pilih salah satu ya. Nah, ini harus pilih salah satunya. Oke. Dan seperti itu keterangannya ya, mudah-mudahan teman-teman ini bisa nyambung ya, bisa nyambung. Kita langsung tes aja. Nah, ini outputnya, ini output 1, kita ambil langsung dari kapasitor ya, keluaran dari output dari kapasitor ini guys ya. Ini keluaran dari output 1, dan untuk output yang kedua kita lewat ini guys ya. Nanti untuk kita sesuaikan untuk lokasi kita ya, misalnya lokasinya dangkal atau dalam ya, nanti bisa disesuaikan untuk lokasi kita masing-masing ya guys ya, seperti ini. Oke, kita cek dulu. Ini untuk outputnya kita taruh di nomor 1 dulu. Nah, ini kita taruh di nomor 1 dulu. Kita pasang aki. Akinya 10 ampere saja guys ya, nggak perlu gede-gede karena ini sekedar testimoni. Ini kalau di lapangan nanti akinya pakai yang gede ya. Ini paling enggak ini akinya pakai 70 atau 50 ya, 50 ampere ke atas ya, karena ini spek perahu ya guys ya, spek perahu. Jadi kalau misalnya pakai aki 10 ampere seperti ini lah, mungkin sekitar 2 menit atau 5 menit sudah habis ya guys ya, kalau dipasang di setrum spek perahu seperti ini guys ya, seperti itu. Ini kita pasang plusnya. Nah, ini kita cek guys, ini pakai flip flopnya kita pasang.
0, kita ini nolkan juga ya. Ini nomor 1 guys ya, ini nomor 1 spek yang paling kecil ya. Ini mungkin di air dangkal mungkin 1 dengkul ya, mungkin kalau enggak 1 leher ya kita naikkan lagi 2 atau 3 atau 4 ya, kita bisa sesuai selera kita. Tapi ini belum tahan air ya, karena ini belum bisa untuk berendam, karena ini masih terbuka ya, ini outputnya masih terbuka. Jadi nanti kalau sudah eksperimen berhasil nanti akan akan diamankan lagi ya, biar bisa tahan air dan bisa untuk jeburan seperti ini guys ya. Dan ini kita tes dulu ini guys ya, kita tes dulu guys kekuatannya, kita uji dulu kekuatannya guys ya. Nah ini volume paling tek guys ya, volume paling tek ikiran abane iki. Endi mengabane malah hilang. Iki kita angkat ke sithik ben rodok ketara nang abane. Nah ini. Nah seperti ini guys. Iki volume iki nomor 1 ya, paling kecil. Iki bobrok iki lampune iki lur. Pedot iki sesitok iki paling iki. Ini serapopo lur. Nah ini lur, iki volume volume separuh guys ya, setengah. Dan ini flip-flopnya seperti ini guys. Yang belum paham cara kerja flip-flop ini nanti akan saya jelaskan. Nah ini mati deh lampu ini, berbet lampu lur, lampu berbet lur. Nah, ini lur. Nah kita cek lur. Nah, seperti ini lur. Dan untuk penggunaan flip-flop ya, kita bisa disesuaikan ini tegangan ya, tegangan ya guys ya. Ini tegangan bisa kita putar sesuai selera kita masing-masing lur. Nah ini misalnya seperti ini lur. Nah ini lur, ini untuk flip-flop ini bisa untuk menaikkan ikan ya katanya ya, tapi seperti itu, ini bisa menaikkan ikan katanya, untuk istilah bahasa Jawa ini mengitik-ngitik ya guys ini guys ya. Seperti ini bisa disetel sesuai selera guys ya. Ini jadi ini untuk diputar ke kanan, nanti untuk seperti ini. Nah seperti ini lur. Dan bisa misalnya dipulkan ya, misalnya pull dia akan netral seperti ini. Nah dia akan netral seperti ini tanpa memakai flip-flop guys ya, dia akan netral. Misalnya ini dinaikin dikit, nah seperti ini, jadi kayak setrum, kayak mirip setrum Susan ya, seperti ini karakternya, seperti ini Susan. Nah seperti ini guys, jadi bagus ya. Nah, ini kita ambil jalur 1 ya guys, belum 2, belum 3, belum 4 ya. Jadi ini hanya testimoni, jadi saya ambil jalur 1 dulu ya, kita mau coba dulu kualitasnya. Nah oke, kita naikkan dulu ke jalur nomor 2. Nah kita naikkan jalur nomor 2 lur. Nah ini lebih terang lagi lur, ini lebih mantap lagi, lebih terang lagi lur. Nah seperti ini. Dan kita coba naikkan lagi ke jalur nomor 3. Nah ini nah ini lebih terang lagi guys. Nah, nomor 4 ini kita sesuaikan di lokasi kita masing-masing lur. Nah ini lebih mantap lagi lur. Ini kayaknya lampunya ingin mau putus guys, kita ganti pakai yang agak gede dikit lur ya, pakai 500 watt, karena ini nanti kasihan lampunya. Ini 200 watt mungkin akan gampang pedot lur. Duh panas sih lur, sik lur tak ganti nih lur.
Nah, ini kita menggunakan pengujian pakai 500 watt saja ya, biar tidak, itu kasihan lampu yang 200 watt nanti putus lur, karena ini tegangannya gede. Jadi kalau lampunya wattnya ini mungkin mencapai 2000 ya, sekitar 2000 watt. Ini saya menggunakan aki kecil ya, belum pakai aki mobil yang biasa saya pakai. Ini saya pakai jalur 1 dulu ya, jalur 1 dulu. Kita tes. Urung tak uripno iki colokane lur. Lali lur aku lur. Nah, ini. Oke, kita tes. Nah, ini jalur 1 lur. Kita tes jalur nomor 2. Belering bro, tupane lur. Wes ben ketok maksudnya ngono, ben ora sek. Nah, nah iki kita cek nomor jalur 3. Ganti nomor 4 lur. Kita pakai flip flop yang paling pelan. Nah, ini paling pelan lur. Malah kobong kepiye iki. Malah kobong lur, tutupe lur. Halo. Kobong lur, malah tutupe lur. Oke, kita nggak pakai flip flop ya lur, kita los saja. Nah, ini kebakar lur, kertasnya lur. Kopong lur, kertasnya kopong lur. Cikok harus seperti itu lur. Nah, ini karena ini jalur nomor 4 ya saya pakai ya, jadi ini buat teman-teman kalau akinya ini mampu ya, mampu gunakan jalur nomor 3 atau nomor 4 ya, tergantung lokasi kedalaman air ya. Nah, karena ini sengaja saya bikin untuk spek perahu ya, jadi untuk disarankan pakai aki yang 50 ampere ke atas ya, 50 ampere ke atas ya. Jadi tidak disarankan untuk aki 10 ampere ya, karena ini speknya spek perahu, jadi disarankan pakai aki yang gede ya. Karena ini saya uji coba hanya sekedar pakai aki kecil ya, tidak menggunakan aki besar ya, karena ini hanya sekedar testimoni saja. Kalau pakai aki kecil ini hasilnya juga oke ya. Kalau mungkin untuk ketahanannya juga nggak tahu ya, mungkin beberapa menit atau beberapa detik saja ya, nggak tahu ya. Tapi saya uji coba ya seperti ini, hasilnya juga lumayan oke ya. Yes. Oke, kita lanjut ke jalur nomor 1. Kita uji coba untuk keluaran arusnya guys ya, keluaran arusnya kita cek. Ini guys, kita ambil palu dulu. Nah, kita mau uji coba arusnya dulu guys, betapa besarnya arusnya ya, kita cek. Kita tes, kita aduh panas lur. Sik tak jiko isek lampu nih, karena strum ikan ini tidak buat untuk lampu ya lur, jadi jangan ditiru adegan ini lur ya. Ini kabel. Kita cek dulu lur. Kita cek pakai arus di nomor ini, kita ini dulu. Ini kita mau cek arusnya lur ya, kuat apa enggak gitu. Kita pakai jalur 1 dulu ya lur. Kita pakai jalur nomor 1 dulu. Kita volume seperti ini lur. Nah, ini lur, ini sudah saya sambung ya lur. Nah, ini kabelnya, outputnya
output kita ambil di jalur nomor 1 lur. Nah ini kita ambil nomor 1 dulu, nanti kita urutkan nomor 1 dan nomor 3 2 3 ya. Dan inti untuk masa minnya jalur seperti ini, kita pasang aki dulu. Oke. Nah ini jalur nomor 1 ya. Seperti ini, kita pulin coba. Ini sangat menggilani wong lur. Apinya sangat menggilani wong lur. Ya lur. Ini apinya ini sangat menggilani wong lur. Nah, ini jalur nomor 1 saya lur. Kita naikkan dulu jalur nomor 2 ya lur. Nah, kita pasang dulu di jalur nomor 2 lur. Nah, ini nanti bisa untuk goreng ikan di tempat lur. Ini kita pasang. Ini jalur nomor 2 lur ya, belum nomor 3, nomor 4 bagaimana besarnya nanti ya, kita bisa lihat nanti. Oke, kita ganti lagi nomor 3 lur, berapa besarnya arusnya lur ya. Ini lur. Oke, kita cek dulu lur. Nah ini lur, sampai barap-barap lur, gini lur. Kita cek nomor 4 lur, sekaligus lur. Seperti ini guys ya. Karena ini saya sengaja bikin output ada 4 macam ya, untuk tergantung lokasi dan untuk kondisinya aki ya. Ini saya pasang di nomor 4 lur. Ini wah, ini sangat ekstrim sekali lur. Nah, ini nomor 4 lur. Lur lihat lur. Ini saya menggunakan aki kecil loh ya. Ini belum menggunakan aki yang besar ya lur. Ini cuma menggunakan aki kecil seperti ini. Tapi hasil aki arusnya lumayan oke lur ya, seperti ini. Nah, seperti ini lur ya guys. Ini saya menggunakan aki kecil lur ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai aki di atas 30 ampere atau 50 ampere ke atas ya, bisa lebih gede lagi ya dibanding ini guys ya. Jadi ini setrum spek perahu ini disarankan memakai aki 30 ampere ke atas ya, atau 50 ampere sampai 100 ampere juga mampu guys ya. Asal 12 volt ya, tidak boleh main di 24 volt ya. Jadi buat teman-teman untuk penggunaan aki 2 misalnya tidak boleh di seri. Aki tetap menggunakan aki 12 volt ya, tidak boleh 24 volt seperti ini guys ya. Seperti ini karena ini spek perahu, jadi ini sengaja bikin transistornya saya kasih 24 ya. Jadi ini bukan pesanan orang ya, jadi ini saya sengaja bikin eksperimen karena ini nanti akan saya kembangkan lagi ya. Ini saya akan saya sengaja bikin output ada 4, outputnya 5 ya, sebenarnya 5. Ini 1, ini output 1 atau output pertama ya, atau mainnya atau ground. Nah, ini groundnya di sini. Jadi 2, ini jalur 2 3 4 5 ya. Ini jalur 1 ini adalah output plus 1 ya. Jadi 2 3 4.
Jadi ini nanti akan saya testimoni di lokasi yang sama yang kemarin ya. Jadi kita lihat hasilnya nanti di video yang selanjutnya guys ya. Oke, dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel saya M Rifan Saputra ini guys ya. Biar nanti kalau ada info-info terbaru tentang saya ya, biar kamulah yang mendapat notifikasi yang pertama kalinya guys ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu guys. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah dengan video tentang pembicaraan tentang setrum ini ya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Pokoknya untuk testimoninya nanti ditunggu saja di video selanjutnya, karena ini hanya sekedar pengujian setrum PAC bikinan Mas Kamo ini ya. Untuk 24 transistor kita mau uji dulu di tempat TKP yang sama ya, yang kemarin. Seperti itu guys ya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bulang-bulang sekampung guys. Oke.